Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Septia Dewi dengan NIM 6670230129. Di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan artikel yang telah saya publish dengan judul Klaim Simbolik dalam Relasi Sosial Politik Indonesia Malaysia. Saya juga tidak sendirian di sini. Ada bersama teman saya yaitu Minerva Lisa Sabatini, lalu ada Ruby Arsyada dan juga Bu Eli Nurlia. Saya menerbitkan jurnal ataupun artikel di Media Hukum Indonesia atau MHI, published by Yayasan Darul Huda Kroegman. Baik, pada slide ini saya akan memperkenalkan judul penelitian saya kembali, yaitu Klaim Simbolik dalam Relasi Sosial Politik Indonesia-Malaysia. Penelitian ini berangkat dari fenomena yang sering kita saksikan bersama, di mana Indonesia dan Malaysia terlibat dalam perebutan pengakuan atas berbagai budaya seperti batik, reog, rendang, hingga lagu-lagu tradisional. Konflik ini ternyata tidak sesederhana persoalan kebudayaan semata, tetapi lebih jauh terkait dengan perebutan identitas, legitimasi politik, citra negara, dan bahkan posisi tawar di mata dunia. Karena itu, penelitian ini mencoba membaca konflik tersebut sebagai bagian dari politik simbolik yang menghubungkan aspek sosial, hukum, dan diplomasi budaya. Lalu kita akan membahas mengenai latar belakang. Saya menjelaskan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang sangat dekat secara etnis, bahasa, dan juga sejarah. Namun kedekatan ini ternyata menjadi pedang bermata dua. Banyak elemen budaya yang sebenarnya berasal dari Indonesia, seperti batik, reog, lagu Rasa Sayangnya, hingga rendang, sering diklaim sebagai bagian dari budaya Malaysia. Ketika hal ini terjadi, masyarakat Indonesia bereaksi sangat emosional. Hal ini menunjukkan bahwa budaya bukan hanya ekspresi seni, tetapi simbol harga diri dan identitas bangsa. Selain itu, masalah klaim budaya tidak berdiri sendiri. Indonesia menghadapi banyak sekali tantangan dalam hal perlindungan hukum terhadap budaya tradisional, terutama kurangnya dokumentasi resmi pada lembaga internasional seperti UNESCO. Media di kedua negara juga membingkai isu ini secara berbeda sehingga memperkuat sentimen nasionalisme masing-masing. Semua faktor ini membentuk latar belakang mengapa konflik simbolik antara Indonesia dan Malaysia terus terjadi. Ketika menyusun artikel ataupun jurnal ini, tentunya saya menggunakan metode penelitian. Dalam meneliti fenomena konflik budaya ini, saya menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Artinya, saya mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, laporan UNESCO, arsip, diplomasi, dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Data tersebut kemudian dianalisis secara tematik untuk melihat pola-pola konflik ini, baik dari sisi hukum, politik, sosial, maupun diplomasi budaya. Pendekatan seperti ini memungkinkan saya memahami konflik budaya secara komprehensif tanpa harus turun tangan langsung ke lapangan, karena isu tersebut sudah banyak dibahas dalam literatur akademik. Akhirnya kita masuk kepada pembahasan. Pada bagian hasil pertama, saya membahas bagaimana konflik budaya ini merupakan bentuk perebutan simbolik. Reog Ponorogo misalnya. Bagi masyarakat setempat, bukan hanya pertunjukan tetapi bagian dari sejarah dan spiritualitas mereka. Ketika Malaysia mengklaim budaya tersebut, masyarakat Indonesia merasa identitas mereka dirampas. Malaysia sering menggunakan narasi kebudayaan Melayu besar, yaitu gagasan bahwa budaya Nusantara termasuk yang berasal dari Indonesia adalah bagian dari satu kesatuan budaya Melayu. Narasi ini membantu Malaysia membangun citra budaya yang inklusif, namun bagi Indonesia terlihat seperti bentuk hegemoni budaya. Media juga memainkan peran penting untuk pemberitaan konflik budaya sering ditampilkan dalam framing nasionalistik yang memicu emosi publik. Bahkan, animasi seperti Upin Ipin dipahami sebagai bentuk soft power Malaysia dalam membangun identitas Melayu dan memperhalus pengaruh budaya mereka.
Bergeser pada pembahasan mengenai politik budaya dan diplomasi. Pada bagian ini, saya menjelaskan bahwa diplomasi budaya Indonesia sebenarnya cukup aktif, terutama dalam upaya mendapatkan pengakuan UNESCO seperti pada batik dan tari saman. Namun, sayangnya banyak langkah diplomasi kita bersifat reaktif. Artinya, pemerintah bergerak setelah terjadi protes publik atau klaim dari negara lain. Hal ini membuat Indonesia tertinggal dalam perjuangan pengakuan internasional. Sebaliknya, Malaysia memiliki strategi diplomasi budaya yang lebih terstruktur. Mereka memanfaatkan kerjasama media, promosi global, dan pendidikan sebagai sarana membangun citra budaya Melayu. Dalam penelitian ini, saya menggunakan konsep short culture diplomacy, yaitu pendekatan yang melihat budaya serumpun bukan sebagai aset eksklusif suatu negara, tetapi sebagai warisan bersama yang dapat dibangun melalui dialog dan juga kolaborasi. Pendekatan ini dapat menciptakan hubungan bilateral yang lebih sehat serta mengurangi ketegangan berkepanjangan. Dari aspek hukum, saya menjelaskan bahwa perlindungan budaya tradisional memiliki tantangan yang cukup besar. Hak kekayaan intelektual modern lebih cocok untuk melindungi karya individual, bukan warisan budaya komunal seperti tarian, pola batik, atau instrumen tradisional. Akibatnya, banyak budaya Indonesia tidak memiliki payung hukum yang kuat ketika diklaim. Tantangan lainnya adalah lemahnya pendokumentasian budaya di tingkat nasional. Malaysia sering mengajukan dokumentasi lebih cepat sehingga mendapatkan legitimasi internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas seni agar budaya dapat didaftarkan lebih awal. Selain itu, ASEAN dan PBB juga dapat berperan penting sebagai mediator dalam konflik budaya antara negara serumpun. Saya juga menyoroti bagaimana konflik budaya melibatkan aspek psikologis. Banyak masyarakat Indonesia dan Malaysia yang memiliki persepsi sensitif terhadap identitas budaya. Misalnya, ketika ada klaim budaya, muncul amarah kolektif yang membentuk tekanan sosial dan politik. Budaya menjadi bagian dari harga diri bangsa, sehingga konflik kecil dapat berkembang menjadi isu yang sangat besar. Interaksi antar masyarakat juga menentukan arah konfliknya di mana. Di kalangan mahasiswa contohnya, sering muncul stereotip atau kesalahpahaman jika tidak ada dialog dan edukasi lintas budaya, maka ketegangan dapat terus berulang. Maka dari itu, pemahaman sosial dan komunikasi budaya menjadi kunci penting untuk meredakan konflik. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa budaya konflik antara Indonesia dan Malaysia tidak hanya dilihat hanya sebagai perebutan kesenian. Konflik ini adalah cermin dari perebutan simbol, identitas nasional yang mencakup politik simbolis, diplomasi, hukum, dan juga psikologi sosial masyarakat. Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan budaya yang sangat besar. Namun tantangannya adalah bagaimana mengelola dan melindungi kekayaan tersebut secara sistematis. Diplomasi budaya harus dilakukan secara proaktif, bukan reaktif. Pendokumentasian budaya juga harus diperkuat mulai dari tingkat lokal. Dengan menerapkan pendekatan shared culture diplomasi, kedua negara sebenarnya dapat menjadikan budaya sebagai jembatan persaudaraan, bukan sebagai sumber konflik. Melalui kolaborasi, budaya serumpun dapat menjadi kekuatan positif yang memperkuat identitas Asia Tenggara secara bersama-sama. Saya Citra Septi Dewi, pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf atas segala bentuk kesalahan dari pengucapan, perilaku, atau yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.